Saudara yang terkasih di dalam Kristus, sore hari ini kita akan bersama-sama belajar akan firman Tuhan di dalam PPA Keluarga. Oleh sebab itu, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur ya Allah, untuk kehidupan yang Kau berikan kepada kami. Sore hari ini Tuhan menghimpun kami di dalam persekutuan keluarga, mengingatkan bahwa di dalam kehidupan kami, bahwa kami harus mengendalikan lidah kami, ucapan kami, dan segala sesuatu yang akan kami perbuat. Terima kasih ya Allah, bersabdalah, karena kami siap untuk merenungkan di dalam Kristus, Sang Sumber Sabda yang hidup. Kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini terambil di dalam Kisah Para Rasul pasal 21 ayat 27 sampai 29 yang demikian. Ketika masa 7 hari itu sudah hampir terakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah. Lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia sambil berteriak, "Hai orang Israel, tolong, inilah yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini. Sebab mereka telah melihat Trofimus dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah." Demikianlah sabda Tuhan yang berbahagia. Kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan, belajar untuk merenungkan dan juga melakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Haleluya. Ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, sifat manusia yang sudah tidak suka dengan orang lain itu bisa diwujudkan di dalam bentuk ujaran kebencian, dan juga akan berimbas juga dengan menghasut seseorang agar ketika orang yang tidak suka itu bisa mendapatkan banyak kelompok atau pengikut untuk bersama-sama memberikan kebencian atau ujaran kebencian yang dilakukan juga dengan menghasut orang banyak. Hal itu dapat kita lihat contohnya di dalam media sosial. Banyak sekali komentar-komentar dari postingan di media sosial yang isinya di akhir-akhir hari ini itu banyak sekali hujatan-hujatan kebencian yang akhirnya memicu orang lain juga terhasut untuk bersama-sama menghujat orang tersebut. Nah, memang ujian atau ujaran kebencian bukanlah hal yang baru yang kita lihat, kita saksikan pada zaman sekarang ini. Dan bahkan di dalam Alkitab pun ada ujaran kebencian. Contohnya adalah ujaran kebencian orang-orang Yahudi yang datang dari Asia kepada Paulus, seperti bacaan kita saat ini. Ujaran kebencian kepada Paulus itu didasari oleh ketidaksukaan orang-orang Yahudi kepada Paulus yang dianggap telah menentang Taurat. Kita tahu Paulus adalah orang yang pada waktu itu betul-betul menjalankan Taurat sebelum ia mengenal Tuhan Yesus, sebelum ia menjadi pengikut Yesus. Tetapi ketika Paulus mengenal Tuhan Yesus dan Paulus menjadi pengikut Kristus, akhirnya orang menjadi kaget. Orang banyak menjadi curiga dan akhirnya menghasut orang-orang yang ada di Israel untuk membenci Paulus, karena Paulus saat ini ketika menjadi pengikut Kristus akhirnya menentang ajaran Taurat yang begitu membebani aktivitas dan tingkah laku orang-orang Yahudi.
Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, ternyata segala bentuk fitnah yang dilontarkan kepada Paulus, berbagai hasutan diteriakkan agar semakin banyak orang itu membenci Paulus. Ayat 27, ketika masa 7 hari itu sudah hampir berakhir, orang-orang Yahudi yang datang dari Asia melihat Paulus di dalam bait Allah, lalu mereka menghasut rakyat dan menangkap dia. Bayangkan ujaran kebencian dan hasutan yang menyerang sebuah identitas atau oknum atau manusia yang dilakukan dengan tujuan untuk menjatuhkan seseorang, itu ternyata bisa berbentuk verbal, ucapan, segala sesuatu yang diucapkan. Namun pada akhirnya kekerasan verbal itu dapat memicu dengan kekerasan fisik. Dan akhirnya dalam cerita kita, dalam bacaan ini, Paulus akhirnya ditangkap. Itulah yang terjadi pada Paulus. Ia mengalami kekerasan verbal sekaligus kekerasan fisik, sehingga ia harus digotong oleh prajurit Romawi. Ia harus ditangkap oleh prajurit Romawi. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, begitu ganasnya, begitu menakutkan, begitu luar biasanya hujatan atau ujaran kebencian yang mengakibatkan seseorang bisa terhasut dan ikut untuk membenci. Dan akhirnya ujaran kebencian ini akan berimbas pula kepada kekerasan fisik yang akhirnya akan menjatuhkan seseorang yang tidak disukai. Oleh sebab itu, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, firman Tuhan pada sore hari ini mengingatkan, terlebih di dalam kehidupan kita yang saat ini kita memiliki akun media sosial, atau yang saat ini kita hidup bersama-sama, berkomunitas dengan orang banyak. Sering manusia itu terhasut, sering manusia itu terpancing, sering manusia itu ikut-ikutan membenci atau menghujat seseorang yang belum diketahui atau dikenal. Dan bahkan ketika kita ikut-ikutan, ketika kita ini terhasut, kita belum tahu masalah yang sebenarnya, tetapi sing penting melu-melu, sing penting rame, sing penting seneng, sing penting akeh koncone. Nah, itulah yang terjadi pada manusia, kehidupan manusia saat ini. Gampang terhasut, gampang terkecoh, dan gampang tertipu oleh media sosial atau postingan-postingan yang menyesatkan, yang akhirnya membuat manusia itu gampang terhasut oleh berita-berita hoax yang belum tentu ada kebenarannya. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, ujaran kebencian, hoax, atau bahkan hasutan-hasutan yang tidak benar, itu ternyata sudah ada di dalam Alkitab. Itu terjadi di dalam diri Paulus. Dan akhirnya sebagai pengikut Kristus kita perlu mengendalikan ucapan kita. Kita perlu mengendalikan apa yang akan kita ucapkan atau bicarakan sebelum kita mengetahui dampak atau akibat yang akan ditimbulkan. Segala ucapan yang keluar dari mulut kita hendaknya bukan didasari rasa benci, melainkan harus didasari oleh kasih. Oleh sebab itu di dalam Efesus 4 ayat 29 mengingatkan, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Nah, Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih di dalam Kristus, surat Paulus kepada jemaat Efesus mengingatkan bahwa segala sesuatu yang keluar dari bibir kita, yang kita ucapkan, itu hendaknya harus dipakai untuk membangun, untuk kepentingan yang lebih baik lagi,
Jangan sampai kita ini seperti orang-orang Yahudi yang pada waktu itu membenci Paulus. Karena sekarang Paulus sudah berbeda. Karena sekarang Paulus sudah mengikut Yesus. Dan akhirnya orang yang benci kepada Paulus itu akhirnya menghasut orang banyak untuk melakukan ujaran kebencian kepada Paulus. Dan akhirnya Paulus mendapatkan kekerasan secara fisik, dia ditangkap oleh tentara Romawi. Inilah yang mengingatkan di dalam kehidupan kita sebagai umat percaya, orang Kristen yang sudah diberikan keselamatan. Ayo kita bijak untuk menyikapi segala sesuatu. Jangan mudah terhasut, atau bahkan kita ini mungkin menjadi oknum yang sering menghasut orang banyak. Kita tidak suka kepada seseorang, akhirnya ngajak konco, ayo. Kita juga tidak suka kepada orang yang kita benci tersebut. Oleh sebab itu, ibu, bapak, dan saudara yang terkasih di dalam Kristus, ucapan itu mencerminkan pikiran manusia. Ucapan itu mencerminkan kepribadian seseorang. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Karena ucapan seperti sebuah bilah atau seperti pedang yang mungkin bisa menyakiti seseorang, dan bahkan itu bisa menjadi bumerang atau pedang bermata dua yang mungkin juga akan mencelakakan orang yang berucap tersebut. Sore hari ini kita diingatkan belajar. Mari sebelum kita berbicara atau berucap, kita pikirkan dulu dampaknya. Kita renungkan terlebih dahulu apa yang akan terjadi ketika ucapan-ucapan yang tidak baik khususnya itu kita lontarkan, mungkin di media sosial, mungkin ketika kita bersinggungan atau berelasi dengan orang banyak, di dalam keluarga, di dalam gereja. Mungkin yang kita ucapkan itu biasanya biasa mengguyon, tetapi bagi orang lain belum tentu itu sebuah guyonan. Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita kendalikan bibir kita, lidah kita, ucapan kita, agar tidak menjadi sesuatu yang memecah belah, agar tidak menjadi sesuatu batu sandungan, tetapi itu jadikan sebagai sebuah pondasi untuk membangun. Ucapan-ucapan yang kita perbuat, ucapan-ucapan yang keluar dari mulut atau bibir kita, hendaknya seperti apa yang dikatakan Efesus, harus membangun, dan yang mendengar itu mendapatkan kasih dari setiap perkataan yang keluar dari mulut kita. Mari bersama-sama membangun kehidupan yang lebih baik lagi melalui ucapan, tingkah laku, dan bahkan perbuatan yang akan kita lakukan. Selamat menjadi orang Kristen yang terus dibangun di dalam kasih. Gunakan mulut atau ucapan ketika kita berbicara agar dapat membangun kehidupan keluarga, berjemaat, bergereja, dan bermasyarakat semakin hari semakin baik. Terlebih di dalam suasana pandemi COVID-19 ini, mari kita gunakan ucapan-ucapan kita untuk membangun. Jangan menakut-nakuti, tetapi kita membangun satu dengan yang lain untuk memulihkan keadaan bangsa. Dan kita percaya Bapak Ibu semua dipakai Tuhan melalui setiap ucapan yang kita katakan. Roh Kudus menolong dan menuntun kita. Amin.